10 paus prasejarah yang tidak akan Anda percaya pernah ada. Paus adalah hewan yang menakjubkan, tapi percayalah, jutaan tahun yang lalu ada beberapa paus yang terlihat seperti berasal dari planet lain. Saksikan dalam video ini dan cari tahu siapa mereka. Sebelum ke videonya, kakak mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe, like, dan share dulu ya. Nah, yang pertama ada Brachiopisator. Nah, apakah kamu ingin mendapatkan gambaran seperti apa rupanya hewan ini? Bayangkan dia seperti betapa ganasnya T-Rex, tapi dalam situasi ini memiliki beberapa karakter yang sama dengan dinosaurus. Nah, seperti menjadi salah satu predator puncak yang paling ditakuti pada masanya. Sisa-sisa paus ini ditemukan pada tahun 1992 di Jepang, dan hewan ini diperkirakan hidup di sana pada masanya. Ukurannya yang besar mencapai panjang 39 atau 3 kaki, artinya lebih besar dari paus pembunuh. Tentunya menjadi makhluk salah satu yang paling berbahaya di bawah air karena rahangnya yang tangguh dan giginya besar. Mereka memiliki 44 gigi di rahangnya. Gigi depannya seperti gigi Tyrannosaurus, sehingga mereka memiliki kesamaan lawan. Harus berpikir 2 kali sebelum berkelahi dengannya karena dia dapat menyerang siapapun dengan kepalanya yang kuat, benar-benar melumpuhkan mereka, termasuk Megalodon. Dia mampu kalahkan pemangsa prasejarah yang ditakuti ini. Tontonlah teman-teman akan sebelum video lanjutannya. Nah, yang ke-9 ada Cetathorium. Hewan ini merupakan salah satu anggota awal Mysticeti yang lebih dikenal sebagai paus balin. Paus pertama di mana predator yang memiliki gigi runcing untuk menangkap dan membunuh makhluk laut lainnya seperti ikan dan bahkan mamalia lainnya. Cetathorium hidup selama Miosen dan Pliocene. Dia sangat menonjol dari semua monster laut. Prasejarah itu dikarenakan ukuran tubuhnya yang sangat besar. Panjangnya mencapai 12 meter, mungkin hampir seukur bas yang sangat besar. Dia akan tinggal cukup dekat dengan permukaan laut, di mana sumber makanan utamanya berada. Namun, terlepas dari ukurannya, ini adalah tingkat air yang sangat berbahaya. Mengingat kehadiran predator yang benar-benar raksasa seperti hiu, megalodon, dan bahkan paus lain seperti lainnya. Nah, yang ke-8 ada Basilosaurus. Satu hal tentang Basilosaurus yang langsung menimbulkan kebingungan adalah namanya. Ketika pertama kali dipelajari dan dinamai, dia sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan besar itu adalah reptil laut dan menamainya Basilosaurus atau Raja Kadal. Nah, Basilosaurus mewakili salah satu paus paling awal, meskipun sebenarnya merupakan keturunan dari mamalia darat seperti Ambuloccetus. Bukti untuk hal ini dapat dilihat pada siripnya. Rahang besar, Basilosaurus memiliki gigi yang cocok untuk menangkap mangsa yang tidak terlalu kecil, mungkin paus yang lebih kecil atau ikan besar meskipun lebih kecil dari Basilosaurus. Secara dangkal, fosil tengkorak Basilosaurus menyerupai tengkorak Mosasaurus yang mengarungi lautan puluhan juta tahun yang sebelumnya. Yang di nomor 7 ada Aulopisator. Nah, hewan ini adalah genus paus sperma yang punah dari formasi Miosen di pantai barat dan timur Amerika Utara. Aulopisator mencapai panjang kurang lebih 6 meter dengan perkiraan berat badan 1.100 kg. Aulopisator adalah paus predator yang mirip dengan paus sperma modern. Meskipun mungkin memiliki pola makan yang lebih beragam, Aulopisator berkerabat dengan paus predator lain seperti Acrophysator dan Leviathan yang besar. Namun beberapa Aulopisator memiliki kemiripan dengan paus lain bernama Oryctorosaurus, meningkatkan kemungkinan bahwa fosil-fosil ini bisa sama. Yang ke-6 ada Albicetus. Albicetus adalah genus paus sperma yang hidup sekitar 15 juta tahun yang lalu. Ditemukan di Santa Barbara, California pada tahun 1909.
Awalnya salah dikategorikan selama beberapa dekade sebagai bagian dari kelompok walrus yang telah punah. Dikasih nama Albicaucus yang berarti paus putih. Yang kelima ada Zygophyseter farolai. Hewan ini adalah paus sperma punah yang hidup pada zaman Tertonia pada Miocene akhir 11 di 6 juta tahun yang lalu. Hal ini diketahui dari satu spesimen dari formasi Pietre Lachaise di Italia. Dia adalah anggota dari kelompok induk paus sperma Macroraptorial, juga termasuk Brygmos-Physeter dan Leviathan. Panjangnya mungkin sekitar 5 hingga 7 meter. Giginya besar dan bisa berenang lebih cepat daripada paus sperma modern yang bisa mencapai 4 km per jam, 25 mili per jam. Ini mungkin digunakan untuk menangkap mangsa besar seperti ikan besar, anjing laut, dan paus. Yang keempat ada Acrophyseter. Acrophyseter adalah genus paus sperma yang telah punah yang hidup pada Miocene akhir di lepas pantai Peru. Dia terdiri dari 2 spesies, ada Inodon dan Robustus. Ini adalah bagian dari kelompok paus sperma Macroraptorial yang semuanya berbagai beberapa fitur untuk tujuan berburu. Seperti gigi yang berakar dalam dan tebal, Acrophyseter berukuran 4-5 meter karena moncongnya yang runcing, pendek, dan gigi depannya yang melengkung kuat. Ia mungkin memakan vertebrata laut besar pada masanya, seperti anjing laut dan paus lainnya. Yang ketiga ada Lanocetus. Lanocetus atau paus Lano adalah genus paus balin bergigi yang telah punah dari Eosen akhir. Antartika ada 2 jenis spesies ini, yaitu satu Lanocetus denticre mencapai proporsi raksasa yang dengan spesies remaja mencapai panjang sekitar 8 meter. Kedua spesies tak bernama yang diketahui hanya dari 3 gigi pemulai terisolasi, panjang tubuh hingga 12 meter. Seperti paus balin kontemporer lainnya dari Eosen, Lanocetus sama sekali tidak memiliki balin di rahangnya. Mungkin pengumpan hisap seperti paus sikat berparuh dan kardil modern. Yang kedua ada Zygorhiza. Ia adalah genus paus awal dari famili Basilosauridae yang hidup pada kala Eosen akhir, tepatnya tahap Priabonin atau sekitar 38-34 juta tahun yang lalu di Amerika Serikat, Louisiana, Alabama, dan Mississippi. Hanya memiliki satu spesies yang saat ini diakui, yaitu Zygorhiza shochi. Zygorhiza termasuk paus awal berukuran sedang dengan panjang mencapai 6 meter dan termasuk ke dalam paus bergigi. Ia memiliki gigi yang mirip seperti reptil laut. Mosasaurus di habitatnya. Zygorhiza merupakan predator dan mungkin makan ikan-ikan kecil, burung laut, ataupun mamalia air yang hidup berdampingan dengannya. Meskipun dia merupakan predator, bukan tidak mungkin dia juga memiliki musuh seperti hiu yang hidup sezaman dengannya. Nah, yang terakhir ada Leviathan melvillei. Hewan ini adalah spesies paus purba yang hidup selama zaman Miocene, sekitar 12-13 juta tahun yang lalu. Disebut-sebut menjadi salah satu pemangsa terganas yang pernah hidup. Leviathan memiliki deretan gigi yang menakjubkan, bahkan mungkin menjadi salah satu gigi terbesar yang dimiliki makhluk laut. Ahli paleonti percaya bahwa Leviathan memiliki panjang tubuh lebih dari 15 meter dari kepala hingga ekor dan beratnya mencapai 50 ton. Dengan demikian, paus purba ini memiliki ukuran kira-kira serupa dengan paus sperma modern. Paus purba ini mungkin pernah bertemu dengan Megalodon, hiu prasejarah yang sama besarnya. Nah, buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa buat subscribe, like, dan share ya. Thanks for watching and see you next video.